Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil huril muhajirin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat Isya Taraweh dan sebentar lagi witir Masjid Al Muslimun Curah Jero Panji rahimani wa rahimakumullah. Kita rehat sebentar dari salat taraweh kita, karena memang sesungguhnya makna taraweh itu adalah rehat, Pak. Jadi sholat tarawih itu sholat yang di dalamnya ada jeda istirahat, makanya namanya sholat tarawih. Jadi kebiasaan kalau sholat tarawih itu setelah salam itu jeda sambil minum. Saya tadi telah minum, tidak ada minum, padahal haus. Jadi karena nggak ada minum lanjut tadi. Tuh, jadi afdolnya, kesunahannya sholat tarawih itu rehat ya enggak ada amalan apa-apa, enggak ada zikir apa, enggak ada bacaan apa, rehat. Karena memang sholat taraweh, sholat malam itu pada dasarnya berat dari segi waktu dan juga berat dari segi keadaan gitu. Karena extraordinary, termasuk ibadah yang khusus dan yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Dan itu kita bersyukur pada Allah dengan sesuatu yang khusus. Ini kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menunaikan. Allah tidak memberi sesuatu yang khusus kecuali Allah menyediakan pahala yang khusus juga. Ya, ini terkait erat dengan Ramadan Ramadan Mubarak. Nabi ketika datang bulan suci Ramadan itu menyeru pada para sahabat, atakum Ramadan, atakum Ramadan. Telah datang pada kalian bulan Ramadan, telah datang pada kalian bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Berkah ini telah kita bahas di beberapa kesempatan. Maknanya adalah suatu hal yang baik, kebaikan yang berjumlah banyak, kebaikan yang banyak, yang tumbuh, berkembang dan langgeng. Itu berbarokah. Nah, kemudian karena Rasul menyerukan kita untuk memperoleh sesuatu di bulan suci Ramadan ini, keberkahan ini, maka kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil sebanyak-banyak peluang keberkahan yang Allah gelar, yang Allah hamparkan ini, kita ambil sebanyak-banyaknya. Apa saja sih? Singkat akan kita sampaikan 3 hal yang kita bisa ambil dari situ keberkahan bulan suci Ramadan itu. Yang pertama, keberkahan, kenikmatan dari Allah, bahwasanya semangat beribadah kita ditingkatkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu berkah utama bulan suci Ramadan. Maka kita lihat teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita yang lawase ora tau ning masjid, yang sehari-hari ibarat tidak mau menginjak masjid, alhamdulillah begitu datang Ramadan berduyun-duyun, Pak. Di musola di tempat saya itu berduyun-duyun, terutama hari pertama, kedua, ketiga, lama-lama nyurut. Nah, ini fenomena alam. Nah, tetapi yang pertama adalah ghirah, orang beribadah ini oleh Allah sedemikian ditingkatkan. Kenapa? Karena di antara faktornya adalah di bulan suci Ramadan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Karena hawanya surga itu meskipun tidak kita sadari, maka ghirah, semangat ibadah kita otomatis itu. Jangankan kita yang sehari-hari sudah berusaha istiqomah ke masjid, jadi pengurus masjid, jadi aktivis pengajian, orang yang tidak pernah ke masjid itu loh, Bu, itu nyempat-nyempatkan bahkan beli mukena baru. Sayangnya muknanya terus berwarna-warni ngejreng karena memang nggak tahu ya. Jadi berduyun-duyun. Maka kalau di tempat-tempat lain itu bahkan karena tidak
bukan alamnya, maaf, karena memang tidak kebiasaannya, maka berangkat ke masjid itu muknanya dilipat, sajadah dilipat, berangkat pakai kulot. Ibu-ibu ada yang seperti itu. Nah, ini karena apa maksud saya? Maksud kita adalah orang yang tidak terbiasa rutin beribadah pun karena keistimewaan keberkahan bulan suci Ramadan menarik menjadi magnet sedemikian rupa Ramadan ini untuk orang-orang beribadah. Ternyata apa faktornya? Karena di saat Ramadan itu pintu-pintu surga telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkurangnya kemaksiatan atau kejahatan atau perbuatan-perbuatan kriminal. Ya, orang-orang yang terbiasa berbuat maksiat dilalah Pak, qadarullah Pak. Kalau Ramadan itu ya tahu diri, terutama di awal-awal yang biasanya begini begitu enggak. Kita yang biasanya juga sudah tahu kalau hukumnya ghibah itu berdosa, tapi masih kadang-kadang berghibah. Tapi di bulan suci Ramadan ini qadarullah, proteksi atau penjagaan diri itu jangankan kepada orang-orang yang sudah lebur beribadah, pada orang-orang yang ahli maksiat pun mereka terkontrol oleh datangnya bulan suci Ramadan. Ini keberkahan yang luar biasa. Apa faktornya? Karena diantaranya di bulan suci Ramadan itu adalah ghuliqat abwabun nar, ditutupnya pintu-pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sufidatis syayatin, dan diikatnya setan-setan itu. Ustadz, setannya sudah diikat, tapi saya masih gini gitu ya, berarti sampai dewe setan nih. Sini tak ikat. Ya, seperti itu Pak. Jadi kriminal menurun, kejahatan menurun, perbuatan-perbuatan dosa kita juga menurun. Ini rata ini, baik kepada orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ilmu, maupun orang-orang awam, maupun orang-orang yang bahkan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Ini nyata. Kalau mau disurvei, monggo. Mumpung sekarang survei-survei sudah nggak ada kerjaan, pemilu sudah selesai, proyek sudah habis, sekarang suruh survei ini aja, nanti akan ketemu. Benar itu, karena itu merupakan informasi dari wahyu. Karena orang sangat bersemangat untuk beribadah, maka yaitu tadi Bapak Ibu sekalian, yang biasa tidak ibadah jadi ibadah, yang biasa tidak sedekah jadi sedekah, yang biasa tidak, karena memang faktor keberkahan bulan suci Ramadan. Tapi harus ada satu hal yang harus kita hati-hati, bahwasanya para ulama menyatakan bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum adalah la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Tidaklah mereka beribadah, giat beribadah kecuali hanya di bulan suci Ramadan. Bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, kata para ulama. Ini bukan kata Nabi, kata para ulama. Seburuk-buruk kaum itu adalah kaum suatu masyarakat yang hanya beribadahnya di bulan suci Ramadan. Berarti kalau tidak di bulan suci Ramadan, mereka mengabaikan peribadatan itu. Ini yang harus kita waspadai. Kita alhamdulillah diberi ghirah yang semangat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, dan kita mohon perlindungan dari Allah agar kebiasaan beribadah, kita doakan juga orang-orang yang tadinya nggak ibadah, bulan suci Ramadan ibadah, kita doakan mudah-mudahan Allah tidak mencabut ghirah itu dari hati-hati kita semua, sehingga keluar Ramadan tidak surut semangat beribadahnya, amaliyah ibadahnya tidak surut, tidak nyurut, sehingga termasuk dalam golongan bi'sal qaum tadi itu, seburuk-buruk kaum tadi itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah barokah dalam hal rizki. Kalau sudah bicara masalah rizki, Bapak sekalian, ini identik dengan harta benda, material, finansial, makanan, minuman. Kita lihat saja sekarang bulan suci Ramadan, orang yang biasanya tidak bikin kolak, jadilah para pedagang kolang-kaling, para pedagang belewah. Banyak orang jual ini jual itu. Istri saya itu sampai gerutu gini, ya sebenarnya
Ramadan ini kan orang diminta untuk nahan hawa nafsu ya. Harusnya kalau sehari-hari itu belanja 10.000 cukup, tetapi kenapa di bulan suci Ramadan 10.000 jadi nggak cukup? Iya, betul Pak, nggak cukup Pak. Karena kalau sehari-hari itu hanya makan, minum, lauk biasa. Tapi kalau Ramadan pasti ngenek-ngenek nih Pak. Nah, ini diantara keberkahan rezeki bagi para pedagang. Bagi para kita semua, kita dapati di jalan-jalan orang memberi Pak, memberi takjil itu gratis, halal. Di jalan-jalan, terutama di kampus dulu saya juga menggerakkan teman-teman itu bikin kolak, bikin apa, dibungkusi sore itu dilung-lung neneng pinggir jalan itu. Dan di mana-mana sekarang kita buka iftar, siapa yang mau nyumbang nasi kotak, wah overload Pak, overload. Kuotanya sekian, beludak jadi sekian. Itu semangat orang bersedekah, berinfak, bersedekah di bulan suci Ramadan, dan ini keberkahan rezeki yang luar biasa. Tadi malam saya cerita di Al-Firas ketika ada teman-teman Paskas itu buka bersama di sana. Di Arab Saudi, teman saya cerita yang kuliah di sana, kalau sudah menjelang maghrib itu Bu, jam 4, jam 5 sore itu para keluarga di sana, bapak-bapak terutama, itu sudah bikin lapak-lapak di dalam masjid, menggelar karpet tersendiri, hambal tersendiri di atas karpet masjid itu. Dan Masjid Nabawi itu kalau yang sudah pernah ke sana pasti paham, itu luasnya di dalam masjid itu sekian kali luasnya alun-alun Situbondo. Nah itu makanya banyak di sana orang-orang menggelar lapak, menggelar makanan, minuman, kue, buah-buahan di situ. Bapaknya menggelar nata, anaknya yang kecil-kecil itu keluar ke pintu masjid depan. Ketika ada orang masuk, itu langsung ditarik-tarik Pak. Iftir ma'ana, ayo buka sama kami. Diseret kanan, seret kiri, dipakai rebutan Pak. Untuk apa? Untuk diberi. Lah di kita Pak, orang rebutan itu untuk minta kalau di kita rebut. Tapi di sana itu rebutan untuk memberi. Saya kedapatan waktu itu bukan bulan Ramadan, ketika saya berkesempatan umroh ke sana itu ketemu hari Senin dan Kamis. Itu sama ternyata, di dalam sudah digelar gitu. Dan begitu masuk dipegang tangan, ditepuk begini, ya. Iftir ma'ani. Ayo buka sama saya. Padahal ya kalau puasa waktu itu. Jadi orang puasa nggak puasa itu Senin Kamis itu digitukan, dianggap puasa gitu. Tetapi kalau di bulan suci Ramadan ya pastilah orang yang masuk Masjid Nabawi pasti orang yang soimin atau orang-orang yang berpuasa. Ini berkah rizki, berkah rizki. Mudah-mudahan kita bisa meraup keberkahan di bulan suci Ramadan ini sebanyak-banyaknya, sehingga kita benar-benar keluar dari Ramadan nanti sebagai orang yang terkategori ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dan mendapat sertifikat dari Allah, predikat dari Allah, orang yang muttaqin, sebagaimana di tujuan disyariatkannya puasa, la'allakum tattaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.